Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya sedulur setanah air. Semoga dimanapun kalian selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhi dari mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan dimanapun kalian yang sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya akan membahas tentang sosok Badaruhi, musuhnya Bahdok ya. Ini akan saya terangkan sosok Badaruhi ini siapa. Ini saya akan jelaskan dengan versi saya atau yang saya tahu ya. Untuk kalian yang penasaran, silakan disimak videonya. Kita mulai ke pembahasannya. Sebelum saya memulai ke pembahasannya tentang siapa sih sosok Badaruhi ini, untuk kalian yang bertanya, Kang, kenapa sih jarang upload video? Kang, kenapa sih jarang muncul lagi? Kang, kenapa sih males banget bikin video? Bukan seperti itu ya. Jadi ada satu kesibukan atau sedang mengurusi pasien. Nah, ini lumayan gawat juga ya. Situasinya lumayan gawat yang sehingga sampai memakan berbulan-bulan ya. Jadi gawat situasinya ya. Nah, untuk kalian saya mohon doanya juga agar saya sehat selalu dan bisa melakukan hal yang terbaik untuk pasien-pasien saya ya. Saya minta doanya untuk kalian dan saya pun perlu doanya dari kalian ya, saya mohon. Dan kita bahas tentang sosok Badaruhi ini siapa ya. Ini yang saya tahu tentang sosok Badaruhi ini adalah, pertama, dia itu ratu sebenarnya ya. Sosoknya itu ratu dan dia itu sebenarnya atasnya wanita, bawahnya ular yang saya tahu ya. Dan dia ini emang bisa dikatakan gemar atau sering melakukan suatu pesta ya, atau sebutnya ritual. Di sana itu ritual pesta, tapi bukan manusia tapi bangsa mereka. Dan di sana mitosnya itu katanya itu emang dulunya itu desa itu sering ada penari-penari seperti itu mungkin ya. Terus ada mungkin disebutnya kayak sinden begitu, tapi itu bukan sindennya ya, itu bukan sindennya atau sosok sindennya atau orang yang meninggal terus arwahnya di situ jadi sinden, tidak seperti itu. Tapi itu ulah bangsa jin ya, ulah bangsa jin yang menyerupai almarhum di sana ya, untuk melakukan suatu kegiatan ya, sebutnya lah interaksi ritual atau pesta di sana. Tapi di sana sosok yang paling kuat itu adalah ratunya ya, ratunya. Dan ratunya itu yang bisa disebut Badaruhi. Dan kenapa Bahdok ini bisa mengimbangi dengan sosok Badaruhi? Sosok Bahdok ini atau sosok Badaruhi ini itu sama-sama luar biasa powernya. Sebenarnya kalau misalnya diadu ya, diadu antara Bahdok dengan sosok Badaruhi ini, kalau diadu itu menang siapa? Kalau saya akan memilih Bahdok. Kenapa saya milih Bahdok? Karena dia tuh adalah kodam turunan dan mempunyai anak buah juga ya, mempunyai piaraan ya, piaraan juga dia punya. Dan sosok ratu ini emang kuat ya, kuat, tapi dia itu punya kelemahan dan Bahdok ini tahu kelemahan Badaruhi ya, makanya saya milih Bahdok. Terus kenapa Nur di situ aman-aman saja, tidak terjadi hal yang fatal kepada Nur? Tapi sesungguhnya kejadiannya itu sebenarnya nggak hanya 2 orang. Kalau di film itu atau di bioskop itu hanya 2 orang, tapi sebenarnya lebih dari 2 orang. Itu yang saya tahu dari perjalanan astral. Dan ini Nur ini hanya sedikit mengalami gangguan atau benturan energi dengan sosok-sosok yang ada di sana, karena Bahdok ini lumayan. Dan di sana pun Bahdok itu memanggil beberapa anak buahnya atau piaraannya juga dibawa di sana. Jadi sedikitlah, dan Badaruhi ini tidak bisa melakukan hal yang fatal kepada Nur ya.
Karena itu penyebabnya sebenarnya. Tapi kalau misalnya diadu, ya saya bilang tadi, pasti menang Bahdo. Saya yakin. Sebenarnya sosok Badaruhi ini tidak mengganggu sebenarnya ya. Tidak mengganggu, tapi karena ada satu kegiatan yang membuatnya itu untuk turun tangan atau murka. Sebenarnya itu hal sepele ya yang membuat Badaruhi ini marah. Tapi karena sosok-sosok sebutnya yang orang-orang di sana yang melakukan kegiatan KKN di sana terhasut oleh makhluk-makhluk yang di sekitar, jadilah Badaruhi ini marah besar, murka, dan di situ ya jadilah kecelakaan-kecelakaan atau kejadian-kejadian yang fatal yang merugikan manusianya tersebut ya. Dan saya bilang di sini Badaruhi ini lumayan ya, powernya lumayan, dan dia memang mencari sosok laki-laki untuk menjadikan pasangan di sana, di istana dia ya. Badaruhi itu mencari pasangan untuk di istana dia. Seperti itu yang saya tahu, karena dia memang kalau di bangsa jin itu ya, dia banyak disukai, tapi dia itu memilih karena dia mempunyai suatu gelar atau ratu, kedudukannya tuh ratu ya. Jadi nggak sembarang sosok yang bisa mendekati atau yang bisa deket dengan Badaruhi ini. Jadi ya bisa dikatakan emang cantik ya, punya kedudukan, tapi sayang ular. Bukan ular sih sayangnya, tapi sayang dia itu makhluk gaib ya. Kalau kalian mau silakan ke sana. Simple kok manggil simple kok manggil Badaruhi ini loh, simple sebenarnya. Kalian siapkan 3 batang dupa ya, siapkan 1 gelas air gula merah, siapkan lagi air di gelas susu putih, siapkan lagi di situ darah ayam. Tapi ayamnya ayam cemani ya, ayam yang hitam. Nah, di situ taruh aja. Terus kalian panggil Badaruhi sambil kalian getok-getok ya, getok-getok ubin atau teras. Coba deh. Terus dengan posisi lampunya mati ya. Panggil, kalian langsung fokus dalam hati, sebut aja Badaruhi, pasti datang. Tapi kalau udah datang jangan kaget. Sosoknya gede ya, sosoknya gede asli, gak bohong. Tapi kalau pas datang Badaruhi ini terus yang dilihat cowoknya itu yang manggilnya itu ganteng misalnya, atau uh, yang dia inginkan lah, karakternya atau sifatnya yang dia inginkan, Badaruhi inginkan, pasti cantik. Terus ya begitulah, yang gak usah saya ceritakan lah. Tapi saya sarankan jangan dilakukan karena bisa fatal ya, ini hanya saya ngasih tahu aja, bukan untuk dilakukan karena bisa fatal. Oke. Dan di sini saya pamit undur diri. Untuk kalian mau request dibuatkan video apa, tulis di kolom komentar. Dan saya di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata atau ketidaksamaan. Saya membuat video ini dengan versi saya dan apa yang saya tahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.